sifat mukhalafah lil hawadis. Apa artinya? Dalam kitab Aqaiduddin ya dijelaskan makna al-mukhalafati lil hawadisi fi haqqihi ta'ala huwa al-i'tiqadul jazim bi annahu laisa mumasilan li syai'in minal hawadis. Ini kepercayaan, keyakinan, i'tiqad yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang tidak katik mengandung keraguan bahwasanya Allah itu tiada semisal bagi sesuatu pun dari yang baru. Merujuk kepada kitab Abah Kiai Haji Muhammad Dan Sukri, ada 10 sifat makhluk yang perlu untuk kita ketahui dalam rangka kita mengenal perbedaan antara Allah dengan makhluk atau yang baru. Satu, jauhar, atau ada juga yang nyebutnya jirim atau benda. Jadi yang pertama sifat makhluk adalah benda. Kemudian yang kedua, yang namanya makhluk berjisim atau bertubuh yang tersusun dari beberapa jauhar atau beberapa unsur. Kemudian yang ketiga, arat, artinya berbentuk. Yang namanya makhluk berbentuk atau berupa. Kemudian yang keempat, mempunyai bagian. Yang namanya makhluk ada mempunyai bagian. Ada bagian depan, ada bagian belakang, ada bagian kanan, ada bagian kiri, ada bagian bawah, ada bagian atas. Kemudian makhluk, yang namanya makhluk berada pada suatu tempat. Tak katik makhluk yang tidak ngemek tempat, tidak berada pada suatu tempat. Seluruh makhluk berada pada suatu tempat. Kemudian yang keenam, yang namanya makhluk berada pada suatu zaman atau pada masa. Masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Kemudian Allah tidak. Dulu waktu sama-sama sampai yang ke-5 waktu yang ke-6 sampai ke-10 masih ingat Ustaz tak hadir. Nanti kita lanjut yang ke-6, sifat makhluk berada pada suatu masa atau pada suatu zaman. Secara garis besar, masa atau zaman dibagi 3. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Allah tidak mengalami itu. Allah tidak mengalami berada pada masa-masa itu. Tak kata istilah bagi Allah masa lalu, tak kata bagi Allah masa sekarang, tak kata bagi Allah masa yang akan datang. Bagi Allah sama galau. Tapi bagi makhluk ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Masa lalu tak akan berulang. Dulu kita kecil, sekarang tua, pacak ngecil lagi. Sekarang kita ada, ke depan wallahu a'lam. Malam siang Allah juga tak ngalami. Allah tidak dilalui oleh malam, Allah tidak dilalui oleh siang. Bagi Allah sama kalau. Karena malam siang waktu dia yang nyadikan. Kemudian yang namanya makhluk bersifat dengan berbagai sifat seperti sifat putih, hitam, dan lain-lain.
Demikian juga seperti beranggota, bertangan, berkaki, bertelinga, dan sebagainya. Jadi bersifat dengan sifat warna merah, putih, kuning, kelabu, hijau, abu-abu. Itu sifat makhluk. Allah tidak ada itu. Beranggota, bertangan, berkaki, berkepala, berhidung, berambut, berjenggot, berkumis, berkuping. Beranggota itu sifat makhluk. Allah tidak cai. Allah tidak cai itu. Betul-betul Allah itu laisa mumasilan li syai'in minal khawadisi. Allah tidak semisal bagi sesuatu pun dari yang baru. Tidak ketik sisi persamaannya. Kemudian yang namanya makhluk yang ke-8 bersifat dengan sifat kecil. Apa yang dimaksud bersifat kecil? Dalam kitab Abaqiyah Haji Muhammad Khan Sukri dijelaskan sifat kecil dapat diartikan dengan sangat sedikit dagingnya atau sangat singkat umurnya. Jadi yang bagian tubuhnya kecilnya. Seperti apa misalnya? Kuman, atau yang menghebohkan dunia baru-baru ini, virus corona. Saking kecilnya tak pacak dijengok dengan mata kepala. Kecil sedikit daging. Kecil dalam artian sedikit daging. Kecilnya wujud. Bahkan saking kecilnya tak pacak dijenguk oleh mata kepala kita, kecuali pakai alat. Allah tidak cak itu. Allah tak pacak kita jenguk dengan mata kepala, bukan dalam artian Allah kecil cak virus tadi, bukan. Atau mungkin lebih kecil lagi dari virus, bukan. Allah laisa mumasilan li syai'in minal khawadis. Tidak ada sesuatu dari makhluk pun yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian makhluk bersifat dengan sifat besar. Kalau kecil tadi, kecil bisa diartikan punya daging yang sangat sedikit tadi, besar sebaliknya. Punya daging yang banyak, punya tubuh yang besar. Makhluk cak itu, Allah tidak cai. Allah tidak cai itu. Apa contoh makhluk yang besar? Gajah misalnya. Ada cerita-cerita atau ada macam cak dinosaurus ya. Allah alam benar apa tidak adanya dinosaurus. Yang jelas macam cak manusia baik Nabi Adam itu tinggi ya. Nabi Adam itu tinggi besar. Kalau zaman sekarang disebut raksasa. Belum lagi pohon-pohon yang memang besar, gunung besar. Belum lagi langit. Belum lagi ternyata makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Bumi ini kalau dijengok dari pojok katanya salah bola.
kecil. Langit kalau kita jengok dari bawah katik batas, artinya besar dah, besar sudah. Tapi ternyata aras lebih besar lagi. Besar dalam artian banyak dagingnya, ya banyak, besar tubuhnya macam itu. Allah tidak macam itu. Macam mana dengan kita salat Allahu Akbar? Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Akbar isim tabdil dari kabir. Kabir besar, akbar paling besar. Ini Maha Besar. Apakah Allah punya tubuh lebih besar lagi dari aras? Ulama ahli tauhid yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, di antara dalam kitab Aqaidud Diniyah dan seluruh kitab yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, ada mensifati Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadits. Allah bersalah-salahan dengan yang baru. Dalil Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Kalau yang besar dalam artian besar tubuhnya tadi itu adalah makhluk, Allah tidak itu. Lalu cak mana dengan yang disebut, yang dimaksud Allah Maha Besar? Seperti kita sholat selalu mengucap Allahu Akbar, bahkan tak sah sholat kalau tidak ada nyebut itu. Kenapa? Karena takbir itu diantaranya ada takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia termasuk salah satu rukun sholat. Kalau takbir yang lainnya boleh dibaca, boleh tidak, karena sunat baik. Takbir apa namanya? Intiqal, takbir perpindahan. Tapi kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Mana takbiratul ihram? Takbir pertama sekali, takbir yang nyatokan masuk sholat sesuai dengan pengertian sholat. As-sholatu huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Sholat itu adalah beberapa perbuatan, beberapa ucapan tertentu dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi kapan sudah masuk takbir itu, Allahu Akbar yang pertama, maka haram segala ucapan, segala perbuatan yang di luar daripada ucapan dan perbuatan sholat untuk dilakukan. Karena takbir pertama itu tanda masuk sholat. Makanan halal jadi haram. Ini bukan makanannya yang haram, tapi perbuatannya. Kenapa? Karena sedang sholat. Minuman halal jadi haram, bukan minumannya yang berubah status jadi haram, tapi perbuatan. Ngobrol jadi haram, bukan ngobrolnya haram, tapi perbuatan ngobrol. Kenapa? Karena sedang sholat. Dalam kitab Abah Kiai Haji Muhammad Syukri di sini dijelaskan yang dimaksud dengan sifat besar yaitu banyak daging anggotanya atau panjang umurnya. Sifat tersebut mustahil bagi Allah. Adapun pengertian maha besar yang tersebut dalam Al-Quran seperti firman Allah Kabirul Muta'al, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala maha besar dan maha tinggi, maka yang dimaksud maha besar
itu yaitu besar martabat ketuhanannya. Kenapa? Karena dialah yang mengadakan segala yang ada, dialah yang mendirikan segala diri, dialah yang merupakan segala rupa, dan dialah yang melakukan segala perlakuan. Jadi yang dimaksud Allah Maha Besar bukan Allah bertubuh besar, bukan, tapi Allah Maha Besar adalah martabat ketuhanan Allah itu maha besar. Ngapo? Karena segala sesuatu bersumber dari Dia. Segala yang ada Dia yang adakan. Segala diri Dia yang mendirikan. Segala rupa Dia yang merupakan. Segala kelakuan Dia yang memperbuat. Karena segalanya dari Dia, maka Allah disebut dengan maha besar. Bisa dipahami? Jadi Allah Maha Besar maksudnya maha besar martabat ketuhanan Allah. Yang kalau disimpulkan, Allah Maha Kaya, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maha Kaya tidak membutuhkan segala sesuatu selain Dia, dan Dia menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Maka Dia disebut maha besar. Kabirun muta'al dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-10, sifat makhluk bersekutu. Sifat itu dapat diartikan dengan bersahabat. Contoh, kita ini ngaji ini bersahabat. Kalau tak katik rewang ngaji ini jadi tak? Tak jadi. Ustaz tak katik jamaah jadi tak? Balik. Jamaah tak katik ustaz. Jarang ada yang nunggu. Kebanyakan balik pula. Jarang ada yang mutolak dewe. Kebanyakan balik. Ustaz ada, jamaah ada, tapi dewean jamaah. Sedikit Ustaz kita dewe Ustaz. Jadi kita butuh teman, kita butuh sahabat. Allah tidak butuh sahabat. Bersekutu bisa diartikan berana. Manusia berana. Yang lain, makhluk Allah yang lain, banyak juga yang berana. Seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk jin. Kalau malaikat berana tidak? Tidak. Malaikat tidak. Tapi kalau jin berana dia. Nah, kalau beranak sudah jadi sifat makhluk, Allah tidak. Jadi kalau ada yang menganggap manusia, ada manusia anak Tuhan, ada manusia anak Allah, kira-kira melak beda. Kita sudah belajar tauhid. Bersekutu itu sifat makhluk, termasuk
salah satu pengertian bersekutu beranak. Nah kalau beranak itu sudah ada pada makhluk Allah, mukhalafatuhu lil hawadisi. Dalil Al-Qur'annya laisa kamislihi syai'un. Kalau cak itu Allah tak beranak. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Allah lam yalid, tidak beranak, termasuk walam yulad, Allah tidak diperanakan. Allah tidak beranak, Allah tidak juga diperanakan. Jadi Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Ngapa? Melahirkan sifat makhluk, dilahirkan sifat makhluk. Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda, bersalah-salahan dengan makhluk. Kemudian bersekutu juga bisa diartikan beristri. Kita butuh istri, lama dewean. Kita butuh istri. Karena beristri sudah jadi sifat makhluk, Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda, Allah bersalah-salahan dengan makhluk. Dalil Al-Qur'an laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Berarti kalau makhluk beristri, Allah tidak. Jadi kalau ada yang nganggap yang beristri Tuhan, melok beda. Melok beda. Tidak. Kita sudah belajar tauhid. Mana contoh yang nganggap yang berbini Tuhan, yang nuhankan Fir'aun? Ada bini tak Fir'aun? Ada bini. Siapa nama bininya? Asia. Salah seorang perempuan yang dijamin masuk surga, istri Fir'aun, Siti Asia. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bedanya dua penghuni surga. Dua wanita penghuni surga. Siapa? Siti Asia dan Siti Maryam. Subhanallah. Kemudian bersekutu bisa diartikan partner kerja. Makhluk butuh partner kerja, Allah tidak. Jadi kalau ada yang menganggap dirinya Tuhan tapi dia masih butuh partner kerja, berarti bukan. Cak mana dengan malaikat, Ustaz? Apakah Ustaz? Apakah malaikat bukan partner kerja Allah? Bukan. Malaikat bukan partner kerja Allah. Kalau itu, apa Allah tak butuh dengan malaikat, Ustaz? Tidak butuh. Cak mana dengan tugas-tugas malaikat? Itu tugas hamba. Itu tugas hamba, itu tugas makhluk. Sama cek kita. Apa tugas yang Allah tugaskan untuk kita? Nuntut ilmu dan ibadah. Nyari duit, Ustaz. Masuk bagian itu.
Bebini Ustaz, masuk bagian itu. Bekerja di kantor Ustaz, masuk bagian itu. Ngurusi masjid Ustaz, masuk bagian itu. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita nuntut ilmu dan ibadah. Maka salah besarnya kalau dalam kehidupan kita tak kati niat kita untuk melaksanakan perintah Allah, nuntut ilmu dan ibadat. Dan alhamdulillah ibadat luas, nuntut ilmu juga luas. Bisa saja ini, bisa juga dengan cara-cara yang lain, termasuk dalam urusan nyari nafkah. Dan tauhid ini ilmu yang paling pokok, mengenal kepada yang untuk kita ibadati. Nak ngadep wali kota belajar tata cara yang tapi tak belajar mengenal dia, baca salah adab. Kita sangka wali kota rupanya RT pun tidak. Ternyata RT pun tidak. Sampai tak hajat kita, tak sampai. Jadi juga dengan kita ibadah. Maka antara ilmu dengan ibadat tak bisa dipisah. Karena ibadat perlu ilmu. Ilmu yang paling pokok awwaluddin ma'rifatullah adalah ilmu mengenal kepada Allah. Kemudian setelah mempelajari ilmu mengenal kepada Allah, mempelajari pula wajib pula mempelajari ilmu tentang mengabdi, menghambakan diri, menyembah, memuja, beribadah kepada Allah. Jadi antara tauhid dan fikih tak bisa dipisah. Hukumnya sama-sama wajib ain. Jadi malaikat juga bukan partner kerja Allah, tapi malaikat ditunjuk tugas oleh Allah dalam rangka Allah menunjuk tugas hamba atau makhluknya. Kalau itu dengan malaikat pun berarti Allah tidak butuh. Kalau dengan malaikat pun Allah tak butuh, apalagi dengan yang lain dan sebagainya. Sifat tersebut mustahil bagi Allah. Jadi bersekutu banyak artinya. Bisa bersahabat, bisa beranak, bisa beristri, bisa partner kerja dan sebagainya. Intinya bersekutu di sini menunjukkan perbuatan yang membutuhkan yang lain. Sifat tersebut mustahil bagi Allah. Dia sendirilah yang menciptakan sesuatu, yang menzahirkan sesuatu, tiada sekali-kali bersekutu dan tiada berbanding, tiada berlawan untuk bertengkar dan tiada bermusuh. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-22, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Jika sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya keduanya akan rusak binasa. Setelah kita mengetahui sifat-sifat yang baru, sifat-sifat makhluk yang 10 macam itu, maka seyogianya kita mengetahui pula bahwa Allah tidak pernah mengambil keuntungan atau faedah terhadap semua macam perbuatan Allah dan semua hukum yang diturunkan kepada hambanya. Termasuk yang perlu kita pahami juga, kalau makhluk khususnya kita butuh kepada yang kita buat,
Allah tidak. Berarti terhadap perbuatan-perbuatan Allah dalam memperbuat makhluk, Allah tidak butuh. Kalau kita muat aturan, muat hukum, karena kita nak ambil manfaat, Allah tidak cak itu. Adapun hukum yang Allah buat untuk hamba-Nya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, itu bukan untuk dia, tapi untuk kita. Wajib semakin besar manfaatnya untuk kita. Sunnah besar manfaatnya, tapi tidak sebesar yang wajib. Haram karena ada mudarat. Haram karena ada mudarat. Makruh artinya tidak mudarat, tapi andai kata ditinggalkan itu lebih baik. Andai kata ditinggalkan, andai kata dikerjakan memang tidak mudarat, tapi andai kata ditinggalkan itu akan lebih baik. Karena makruh itu sesuatu yang Allah kurang senang. Allah kurang senang. Kalau haram Allah tak senangnya, kalau makruh Allah kurang senang. Tapi andai kata kita lakukan, tidak menyebabkan kita berdosa. Artinya andai kata kita lakukan, tidak memudaratkan kita. Tapi ngapa andai kata kita tinggalkan Allah lebih senang, berarti sebagusnya kita tinggalkan. Mubah ini hukum asal, boleh dilakukan, boleh tidak. Bisa dipahami kira-kira? Kalau cek itu Allah perintahkan kita sholat, bukan karena Allah butuh dengan sholat kita. Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat, bukan karena Allah butuh dengan zakat kita. Allah perintahkan kita berbuat baik yang lainnya, termasuk haji, umrah, walaupun ada sebutan sebagai duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah, tamu yang pemurah, yang maha rahman, yang maha kasih, yakni tamunya Allah. Bukan Allah butuh tamu. Walaupun ada istilah panggilan Allah, bukan berarti Allah butuh sehingga dia panggil, bukan. Tapi seluruh itu dia perbuat sebagai kasih sayang, tanda kasih sayangnya untuk kita. Dibuatnya hukum untuk kita karena dia sayang dengan kita. Jangan sampai kita binasa. Kendaraan ada dikeluarkan buku panduan supaya kendaraannya awet. Pengendaraannya selamat. Tapi karena itu dibuat oleh manusia masih ada butuh. Biar laris. Biar laris. Tapi kalau Allah tidak sama sekali. Bisa dipahami? Ada yang nak ditanya kira-kira? Berarti alhamdulillah. Kelop yang ketinggalan kemarin. Jadi pas kan? Kapan pertemuan berikutnya insyaallah sama-sama kita masuk ke pembahasan tentang sifat salbiyah yang terakhir, yang kelima apa?
wahdaniyat. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma sabbisna bil iman, wasabbisna bil islam, wasabbisna bil tauhid, wasabbisna bil i'tiqad, wasabbisna bil ma'rifah, wasabbisna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darid dunya ila daril akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.